Ya Bu ya, Bu, siap bulan Maulid ini berubah. Saya berani ngomong begini Pak, dengerin Pak. Ibu-ibu lagi ngaji tapi lagi bermaksiat. Biar nggak apa-apa, saya ajarin sekalian. Akhirnya kan banyak perempuan masuk neraka, banyak kan? Nabi sampai nangis loh. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena ibu lagi ngajinya aja bermaksiat. Kok bisa? Tanya dong. Kok bisa Pak Ustaz? Ini biar jadi ilmu buat ibu-ibu. Jawabannya bukan sama ibu, jawabannya ada sama bapak-bapak. Tapi bapak-bapaknya mesti berani dan jujur mengatakannya. Kenapa saya bilang ibu-ibu di sini lagi ngaji tapi bermaksiat? Pertanyaannya gampang. Bapak jawab dengan jujur. Bapak, ibu-ibu itu cantiknya waktu ngaji apa tidur sama bapak? Ngaji apa tidur sama bapak? Itulah kemaksiatan yang ibu ciptakan. Perempuan dirindukan surga, surga kangen, surga rindu, surga memanggil-manggil perempuan tersebut. Manakala seorang istri yang selalu tampil indah di hadapan suami, itu dirindukan surga. Lu cantiknya waktu ngaji, tidur sama laki muka lu gak kecak. Pak, istrinya pakai ginju waktu ngaji apa tidur sama bapak? Najis dong. Lu waktu ngaji pakai lipstik merah merona, tidur sama laki lu pakai bat merah. Lu pikir laki lu borok apa? Pak, istri bapak wangian waktu ngaji apa tidur sama bapak? Innalillahi. Dan ngaji lu wanginya luar biasa, sampai tandus 700 meter jauhnya. Tidur sama laki ketek aja nggak lu cuci. Ngalahin corona ketek lu. Pak, jawab lagi Pak. Ibunya pakai baju bagus waktu ngaji apa tidur sama bapak? Innalillahi. Waktu ngaji baju yang terbagus lu pilih, cuma pengen dilihat sama tetangga sebelah. Gila tidur sama laki pakai baju PDI 2 tahun gak ganti-ganti. Nampaknya kali kampret. Wajar gak kalau saya bilang ibu bermaksiat? Saya kasih tahu ibu, kecantikan ibu-ibu, dandannya ibu-ibu seorang istri. Jikalau dandannya tersebut buat laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, maka malaikat laknat dan malaikat rahmat mengutuknya sampai dia balik lagi ke rumah. Mulai besok lu keluar, gua secantik-cantik, lu pakai arang kayak apa? Oh, betul nggak Pak? Ajarin Pak. Sebab ketika ibu sudah menikah, ibu dari setiap senyuman aja dapat pahala. Ibu senyumnya manisan buat suaminya apa manisan buat satpam di sekolahan? Lu kalau sama laki senyumnya ada tanggalnya, lu tanggal 1 sampai tanggal 5, lu senyumnya cakep banget kayak gajian. Dari jauh lu manggil. Pikiran tanggal tua, lu dandannya kan pas laki berangkat kerja, betul nggak? Baru dandan, sama satpam sekolah lu senyum gila-gilaan, sampai satpam salah tingkah. Tapi buat laki kalau pulang buru-buru ada senyuman, padahal satu kali senyum Allah pandang dengan pandangan rahmat. Ibu nggak perlu ngaji banyak-banyak, cukup senyum sama lakinya, udah kelihatan surganya. Pulang lu belajar senyum, lihat kipas lu senyum, lihat gerobak lu senyum, lihat kontainer lu senyum, bubaran pabrik lu senyum. Insya Allah 2 bulan dibawa malah lakinya ke gerobak. Ya, yuk kita pelihara hablum minannas, kita pelihara hablum minallahnya. Ibu jangan tergopoh-gopoh pengen jadi orang kaya, sebab kalau kita jadi orang kaya belum tentu bisa memanggulnya. Jangan juga lantas pasrah diri dengan kemiskinan, sebab kadang-kala kemiskinan mendekatkan dengan kekuburan. Hidup mah yang enak sederhana aja, nikmati yang Allah kasih, yang Allah beri. Mudah-mudahan apa yang Allah kasih kepada kita sebuah petunjuk dan hidayah yang terbaik dalam kehidupan. Pak, tetap bekerja, anggaplah dunia ini 1000 tahun lagi terus untuk bekal anak dan istri, karena setiap langkah bapak-bapak ngegugurin dosa-dosa ketika mencari rezeki. Ibu, terima apa adanya suami kita, biar jelek itu suami kita, duitnya banyak ataupun sedikit, dialah suami kita. Sebab kenapa? Surga ibu sudah ditaruh di antara jejak kakinya suami, tapi surga seorang laki-laki masih ada.
dalam koridor orang tua. Halal hukumnya orang tua ngambil duit anaknya tanpa seizin anaknya. Tapi haram bagi seorang perempuan ngasih duit ke orang tuanya tanpa seizin lakinya. Enak kan? Siap? Mulai besok mau ngaku salah? Yang nyolong-nyolong duit kemarin ngaku salah sama laki mau? Mau nggak? Pernah ada yang ambil duit 5 juta uang lakinya diem-diem, pernah nggak? Boro-boro laki itu nggak punya. Yang mau diambil apa? Dompet isinya silet mulu. Ya, mana rekornya? Lampu. Ibu, kita nonton film sebentar. Anak-anak diam ya sayangnya. Jangan ada yang bersuara. Enggak. Diam, jangan ada yang suara. Bagi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di sini enak loh, makan minum nggak ada yang ganggu. Anak-anak kita sekolah, siapapun bisa nganterin. Kita kerja nggak ada yang ngejar-ngejar. Kita duduk ngobrol tenang, bahkan seharian. Kita belanja ke pasar biasa aja. Nggak ada yang memusik kita di Indonesia. Seakan-akan kita lupa dengan kenikmatan yang kita alami. Padahal Rasul pernah berkata, Muslim itu satu tubuh, sakit satu, sakit semua. Dicubit di tangan, seluruh tubuh terasa. Palestina, negeri para nabi. Bahkan sebagian besar ulama menyatakan padang mahsyar itu di Palestina. Palestina, harga dirinya umat Islam, kiblat yang pertama Palestina. Yang ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Palestina yang nggak pernah ngeganggu negara lain, nggak pernah minta-minta sama negara lain. Bahkan Palestina lah yang menyumbangkan harta terbesar untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia atas usulan Palestina dan pengusaha-pengusaha dengan sumbangan yang besar untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita nggak dituntut untuk nyumbang 1000, 2000, nggak perlu. Tapi minimal hari ini kita melihat kesepulan asap di sana. Bayangkan di dalam rumah itu ada anak-anak kecil yang sedang belajar, anak-anak kecil yang sedang bermain. Rudal-rudal Zionis Israel yang memang mereka adalah tarik-tarik iblis, menghancurkan setiap waktu kota Palestina. Bukan berarti Palestina gak bisa membalas. Bukan berarti Palestina gak bisa menghancurkan Israel. Tapi Palestina pengen tahu, mana umat Nabiullah Muhammad? Mana yang katanya Muslim mukmin satu tubuh, mana? Kan ibu masih asik bercengkrama ngobrol tentang keburukan orang lain, sementara mereka dibombardir. Lihatlah anak-anak mereka tidak bisa sekolah dengan wajar. Lihatnya mereka tiap hari dalam ketakutan. Tapi apa kata mereka? Biarkan kami mati berkalang tanah, atau pesiu dan peluru itu menghancurkan benteng-benteng kami, rumah-rumah kami, dan biarkan ayah ibu kami tergeletak. Bahkan banyak anak-anak yang menangis di atas bangkai orang tuanya. Tapi apa kata mereka? Demi Allah, mereka ikhlas sebab mereka sudah dinantikan oleh Allah dalam surganya yang terindah. Kenapa? Karena mereka menjaga harga diri umat Islam seluruh dunia. Masjidil Aqsa tercatat dalam Al-Quran, tempatnya para nabi. Jangan sampai kita diam ketika mereka dihancurkan. Kita nggak perlu datang untuk membantu dengan senjata, tapi ya sedikit prihatin, menangis dalam doa agar mereka bisa bahagia seperti apa yang kita rasakan hari ini. Ibu, dijajah itu sakit ya luar biasa.
ribuan orang harus mati tertindih gedung dan lain sebagainya. Tapi hebatnya orang-orang Palestina, anak-anak mereka yang 7 tahun hafal Al-Quran, ketika mereka bermain di tengah-tengah lapang dan pesawat-pesawat Israel siap membombardir mereka, tak satu pun anak-anak itu lari tunggang langgang. Mereka malah berkata, di bom itu ada namaku dan Allah yang akan memanggilku hari ini. Anak-anak yang lain pun berkata, bukan namamu tapi namaku yang ada di bombardir itu, karena aku pun ingin dijemput oleh Allah. Semua anak-anak tidak ada yang berlari, mereka menantang peluru dan misiu karena mereka yakin mati dalam membela harga diri umat Islam adalah jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah laisa jaza'u ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Kita di sini juga bisa jihad fisabilillah dengan doa, sebab doa muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Silahul mu'min, doa itu senjatanya umat mukmin, orang-orang mukmin. Wa imad judin, dan doa itu adalah tiang agama. Kalau ketika Palestina dibombardir, ketika anak-anak kecil mati dengan bersimbah darah, ketika orang-orang tua dibunuh dan anak-anak menjadi yatim, kita di sini ngobrol tenang tanpa memikirkan mereka, kita tidak mendoakan mereka, berarti kita meruntuhkan dan merubuhkan agama Allah. Dan orang-orang yang meruntuhkan agama Allah adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dan hidayah. Ibu, kita tidak seperti mereka. Tapi bayangkan seandainya anak-anak kita yang tertindih di gedung-gedung, seandainya suami-suami kita yang dibombardir oleh mereka, seandainya istri-istri kita yang diintimidasi dan disakiti, apa perasaan kita? Minimal punya perasaan kasihan saja, itu tandanya ciri-ciri kita masih punya keimanan. Gak perlu kita sumbang dengan harta, sebab mereka sudah diberikan rezeki oleh Allah. Gak perlu kita bantu juga dengan senjata, karena senjata kita belum tentu mampu mengalahkan mereka. Tapi bantulah mereka dengan untayan doa, agar mereka bisa hidup tenang nyaman, melindungi Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat para nabi dilahirkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hampir setiap hari mereka dihantui oleh ketakutan, tapi bertahannya mereka adalah untuk harga diri kita. Mungkin kalau mereka takut kematian, sudah dari dulu mereka pergi dari Gaza